ya. Jadi baik, nama saya Atmoko, saya sama teman-teman grup ini kemarin diskusi untuk kita hari ini untuk kita bahas tentang protokol Modbus dan implementasinya nanti untuk memvisualisasi di SCADA. Jadi mohon maaf, host saya belum dibuka ya untuk sharing. Ya, sekarang sudah ada 19 peserta, monggo silahkan nanti kalau ada pertanyaan di akhir atau nanti di chat juga boleh kalau ada yang perlu ditanyakan sambil nanti kita diskusi. Terus kemudian hari ini kita akan mencoba mengoprek ya protokol Modbus dan visualisasinya di SCADA MI. Untuk ajar kita nanti akan menggunakan PLC-nya, kita menggunakan PLC yang open PLC, artinya kita pakai Outshield. Kemudian kalau untuk SCADA HMI-nya nanti kita akan menggunakan salah satunya adalah Highwell. Kemudian nanti kalau waktunya cukup, kita akan tunjukkan juga untuk kita misalnya menggunakan yang versi lain, yaitu Indusoft atau mungkin Wonderware ya. Jadi intinya sama, tapi nanti kita akan sharing untuk best practice-nya seperti itu. Silakan dicoba Pak, share screen-nya Pak Atmoko. Oke, siap. Baik, sudah tampil kah? Tampil Pak. Sudah Pak. Oke. Kita akan mulai dari sebentar, saya akan coba satu lagi untuk yang satu lagi ini ya. Oke ya, jadi lihat PLC-nya dulu. Oke, siap. Untuk pembahasan kali ini sebenarnya ada 2 sesi insya Allah. Yang hari ini kita akan bahas tentang protokol Modbus kilas saja, karena saya kira rekan-rekan sudah mempraktekannya, cuma memrefresh saja. Yang kemudian yang kedua adalah memvisualisasikannya di SCADA MI. Nanti mulai dari ini kita nanti tidak apa ya, saya akan coba bahas untuk secara best practice secara umum. Jadi tidak hanya detail prakteknya, kita detail di Highwell, tapi nanti untuk apa namanya langkah-langkahnya itu sebenarnya hanya di Highwell itu hanya sebagai salah satu contoh begitu. Kira-kira begitu. Oke. Modbus itu adalah protokol komunikasi antara dua mesin ya. Jadi antara dua equipment atau device. Biasanya ada proses request. Jadi salah satu menjadi master, yang satunya lagi menjadi slave. Intinya itu, Modbus selalu seperti itu. Jadi ada permintaan ke salah satu device, dan dia akan mengembalikan responnya. Responnya apakah itu nanti kalau berhasil ya mengembalikan sesuai request-nya. Jadi kalau Modbus itu akan dimulai dari pengiriman dulu, permintaan, baru akan dibalas. Biasanya disebut dengan master yang meminta, dan yang membalas itu slave. Kalau untuk Modbus RTU, itu slave hanya bisa berhubungan dengan satu master. Jadi kalau yang minta di slave, misalnya contoh di gambar ini slave 2, dia hanya bisa balas ke master yang meminta. Dia kalau ada master yang lain, itu biasanya nggak mau. Nah, yang kedua, Modbus ada yang Modbus TCP. Modbus TCP
Prosesnya sama, ada request dan respon. Akan tetapi request dan respon ini karena responnya ini bersifat disebar gitu. Jadi kalau Modbus TCP satu slave itu masternya bisa beberapa. Oke, ini gambaran aja. Oke, kemudian kalau Modbus sendiri function code-nya atau kita membagi biasanya menjadi seperti ini. Ini function code-nya ada nomornya 1, 2, 3, 4, nggak usah dihafalkan. Kita kan hanya akan memahami aja bahwa intinya data yang akan dibagi itu kalau secara umum ada digital analog atau bit. Digital itu on off itu bit access, atau analog. Analog itu tergantung dari berapa besar datanya. Apakah itu 16 bit, 32 bit, atau seperti apa. Nah, ini pembagiannya seperti ini. Ini nanti bisa dilihat. Nanti yang kita akan gunakan, itu kita menggunakan PLC-nya adalah OutShield, terbuka. Ini sifatnya open hardware dan open source atau apa istilahnya free open source software ya. Jadi boleh kita mengambil, hardware-nya pun open karena rangkaiannya itu dipasang di website. Artinya kita bisa membuat sendiri dengan material Arduino sebagai prosesor, dan itu bisa kita nggak harus beli dari si pembuat ya, dari si foundernya itu nggak harus beli. Jadi kita bisa melakukan improvement sendiri ataupun kita bisa melakukan develop sendiri, bahkan hanya chip atau hanya development board itu pun kita bisa lakukan. Software-nya nanti bisa kemarin saya sudah sampaikan ya, kalau sudah bisa mengikuti mungkin bisa menggunakan OutShield ya. Yang saya pakai sekarang adalah OutShield Mega V1 seperti yang ada di display. Kemudian dari ini ada kalau yang OutShield Mega V1 itu ada 16 digital input dan 16 digital output, analognya 2. Ya, nanti kita coba kita pakai untuk komunikasinya ke tampilan atau visualisasi yang ada di kita menggunakan Highwell. Baik. Kemudian ini pinout-nya untuk versi yang sebelumnya agak berbeda. Jadi jumlahnya karena menggunakan Uno, jadi Arduino-nya menggunakan Uno. Nanti kalau diimplementasikan kepada PLC yang komersil, artinya yang bukan open begini ya, jadi pakai beberapa brand itu kita bisa menggunakan prinsip-prinsipnya lah. Jadi yang penting pertama adalah kita tahu konfigurasinya, address-nya, dan kita lakukan itu. Oke. Berikutnya, ini penting ketika kita punya device atau alat, atau yang dalam hal ini adalah PLC, yang perlu kita cari yang pertama adalah pengalamatan dari register. Register itu pengalamatan data yang akan kita akses atau variabel yang akan kita akses dari PLC itu. Jadi kita perlu tahu per masing-masing alamatnya yang nantinya akan kita gunakan untuk konfigurasi gitu ya. Kemudian setelah kita mengetahui pengalamatan ini, tentunya kita memahami atau melihat environment yang akan kita gunakan, atau kalau PLC itu selalu ada pasangannya adalah software tool ya, software yang digunakan untuk memprogram. Kalau di Arduino aja kita menggunakan IDE, Arduino IDE atau pakai Visuino atau apa. Nah, kalau yang kita di PLC kita
selalu ada software tools-nya. Nah, software tools-nya ini nanti juga bisa di-download di Outsil secara gratis, nggak perlu aktivasi, dan sedang dikembangkan terus-menerus ya, ada perbaikan-perbaikan. Nah, untuk bagaimana kita memprogram PLC ini untuk yang sama dengan PLC lain ya. Jadi kalau yang ini kita menggunakan kabel USB. USB dalam hal ini USB yang digunakan USB yang tipe D ini yang untuk versi 5-nya dari Outsil. Kalau yang versi sebelumnya itu ada yang menggunakan micro USB. Oke. Ini pengalamatannya kalau kita lihat lagi dengan konfigurasi Modbus tadi, kita lihat bahwa yang di kolom yang diwarnai kuning ini adalah function code-nya. Nah, nanti ini yang diperlukan pada saat kita mengkonfigurasi di HMI, itu kita lihat bahwa ini akan kita selalu gunakan untuk mengkoneksi atau memilih tipe datanya. Kita lihat kalau di sini ada binary, relay itu dianggapnya hanya digital aja, binary, hanya on sama off, sama switch. Jadi output-nya adalah switch. Ini istilah yang dipakai oleh Outsil. Kalau di PLC pada umumnya, input itu biasanya disebut dengan I, atau ada juga yang lainnya ya. Kemudian output-nya biasanya Q ya. Kalau di Outsil, input-nya itu kita sebut dengan S switch, kemudian output-nya itu R relay, R ya, R itu dari singkatannya dari relay. Jadi kalau kita nanti notifikasinya apa namanya per titiknya itu kalau kita sebutnya R itu berarti dia adalah output ya. Jadi kemudian kalau yang begitu juga dengan output yang berupa memori itu adalah B1 ya, B ya, B. Nah, kalau untuk maksimal output relay itu output relay, output fisik itu R itu di alamat 1 sampai dengan 128. Kalau untuk yang memori itu B itu bit ya, 1 sampai dengan binary ya, itu 1 sampai dengan 128 juga. Namun alamat address registernya kalau yang relay itu 0 sampai 127, kalau yang registernya binary itu 128 sampai 255. Artinya apa? Ketika nanti kita menggunakan output, tapi yang ke memori artinya bisa ditulis, itu kita menggunakan alamat 128 sampai 255 di function code 1 dan 1 sama 5. Nah, kalau untuk relay yang hanya baca, kita kan nggak mungkin output itu kita perintah, kecuali perintahnya ada di input ya, itu 0 sampai 127. Nah, kalau untuk switch itu untuk DI ya, DI, digital input atau I, notifikasi di lainnya itu I, itu 0 sampai 127. Oke, kalau untuk analognya, karena analognya yang ada versi sekarang itu hanya ada 2. Hanya ada 2 analog input maksudnya, tapi memang sudah disediakan sampai 26 karena Outsil ini sifatnya bisa dirangkai dengan board yang lainnya. Jadi sesama PLC-nya itu bisa nanti digabungkan gitu ya. Itu baru disediakan 25 alamat, 26 alamat 0 sampai AI 1 sampai AI 26. Dan kalau untuk ini untuk input ya. Kalau untuk integer itu di memori itu 1 sampai 100. Oke. Nanti kalau detail bagaimana mengoperasikan Outsil, silahkan nanti dicek di YouTube. Itu sudah seperti ini bentuknya. Nah, ini saya pakai YouTube-nya dari foundernya. Jadi cukup menurut saya sekarang cukup interaktif, jadi cukup enak. Kita main pakai mouse itu bisa tarik, bisa yang lainnya nanti bisa dilihat di YouTube. Sama nanti kita praktekkan ya.
Oke, lanjut. Nanti yang akan kita susun seperti ini. Jadi ini outsil yang mega, pengalamatannya tadi. Nanti saya akan coba nanti bangun sebuah sistem pabrik mie. Nah, ini pabrik mie-nya punyanya Pak Fuad nih pesanannya ini. Pabrik mie ya, maunya ingin Indomie kayaknya. Nanti kita lihat. Jadi kita simple pakai PLC ini ada sisi input itu S dan sisi outputnya itu R. Memang agak berbeda dengan yang PLC komersil untuk penamaannya. Oke, tapi analognya baru ada 2. Nanti analognya ini kalau kita I/O list-nya gitu, katakanlah I/O list-nya ini nanti ada mulai dari satu line production itu mulai dari airnya kita deteksi, kemudian misalnya ada level airnya, kemudian level temperaturnya nanti AI sama pressure itu ada di boiler, kemudian beberapa untuk perintah nanti ke motor dan sebagainya. Oke, berikutnya kita setelah itu PLC nanti kita menggunakan Modbus-nya adalah dari PLC. PLC-nya kita sudah sampaikan, kira-kira ini gambarannya aja. Kemudian kita ke SCADA-nya. SCADA-nya kita akan menggunakan versi free juga. Tapi ini bukan free open source ya, sebenarnya dia komersil, tapi untuk SCADA HMI-nya yang diinstal di PC itu gratis. Tapi kalau untuk kita beli HMI touchscreen-nya dari Highwell itu berbayar. Nanti kita bisa silahkan kalau kemarin kita udah info ya, kalau mau langsung mencoba itu silahkan download untuk yang di Highwell. Itu sekitar 200 atau 300 mega begitu, diinstal dan cukup simpel karena dia basisnya dari .NET Framework ya, .NET Framework itu dari Visual Studio, jadi saya kira mungkin dibikinnya juga dari Visual Studio itu. Oke, untuk membuat sebuah SCADA, ini SCADA untuk Highwell ini listnya ini fungsinya apa aja ini sebagai untuk tampilan, untuk koneksi ke berbagai perangkat. Salah satunya Highwell ini sudah support ke MQTT. Nah, MQTT itu menarik karena di beberapa PLC komersil ya, itu baru dikembangkan. Artinya baru mulai. Jadi belum sampai dengan ada yang belum support, artinya apalagi PLC yang di launching sebelum tahun 2018 itu biasanya belum support ya. Oke. Programmingnya kalau untuk untuk yang outsil itu programmingnya hanya dengan ladder sama mungkin sedikit function block yang ada, tapi belum struktur teks gitu belum ada. Kemudian kalau untuk Highwell itu sudah support untuk database, ada modul-modul yang bisa untuk ke SMS, ke email seperti itu. Kemudian ada security-nya, kemudian ada simulasinya pada saat kita lagi membuat. Jadi tidak harus pada saat implementasi baru kita simulasi, tapi ini dari saat development sudah ada simulasinya. Oke, ini instalasi saya lewatkan. Permintaannya cukup rendah, nggak terlalu tinggi untuk persyaratan PC-nya. Nah, ini best practice untuk membuat sebuah SCADA. Ini bisa diikuti supaya nanti pada saat kita membangun sebuah sistem SCADA lebih gampang ya. Nah, urutannya seperti ini biasanya. 1, kita pastiin dulu komunikasinya. Misalnya ini kita menggunakan outsil, apakah mau Modbus, atau misalnya ada Fieldbus, atau DNB3, atau yang lainnya misalnya. Nah, kalau saat ini kita menggunakan Modbus. Kemudian
pada saat pertama kali yang kita bikin adalah di software-nya SCADA itu adalah setting komunikasi dulu protokol. Jadi kita tentukan untuk yang ini kita pakai serial, ada baud rate dan lain sebagainya. Untuk settingnya harus kita siapin. Itu pertama kali kita lakukan saat membuka dan bangun project baru untuk SCADA adalah setting komunikasi protokol. Yang kedua, kita siapin dulu variabel tag-nya. Tentunya pada saat benar-benar kita melakukan project itu kita sudah punya list I/O dulu. Berapa jumlah itemnya, berapa jumlah variabelnya. Kemudian dari variabel itu kita create dulu dan connect dengan setting protokol yang nomor 1 tadi. Kemudian yang ketiga, baru kita mewujudkan dari desain itu adalah visualisasi. Visualisasi itu misalnya dari PNID kita bisa taruh, atau dari misalnya sekarang sudah banyak yang gambaran 3D kita tempel gitu, kita taruh instrumennya, alur flow-nya, kemudian misalnya dari mulai bahan baku sampai dengan proses dan sampai dengan hasilnya. Kemudian dari gambar yang sudah ada biasanya kita bisa menambahkan animasi. Animasi itu apakah berupa aliran, kalau itu memang ada aliran, atau berupa putaran, atau berupa semacam kayak progress bar gitu. Itu setelah kita membuat visualisasi dulu, gambarnya ada baru nanti animasinya. Kemudian setelah itu adalah kita mengamankan halaman per halaman yang kita buat tadi, security gitu. Nah, biasanya kalau di software SCADA itu security-nya lebih simpel daripada software misalnya accounting gitu. Karena security yang ada di software SCADA biasanya cuma dibagi 3. Operator, admin misalnya gitu, sama satu lagi adalah engineer. Jadi yang nanti akan merubah tampilan dan sebagainya. Kalau admin mungkin akan mengganti jumlah resep dan lain sebagainya gitu. Operator ya hanya melakukan operate saja. Kemudian satu lagi, untuk tampilan itu biasanya disebut dengan TEA singkatannya, Trending Event Alarm. Itu selalu dibutuhkan dalam halaman-halaman SCADA HMI. Kemudian yang terakhir biasanya baru reporting dan data analisis. Bahkan di beberapa HMI SCADA yang lalu itu untuk membuat reporting itu kita agak susah ya. Jadi reporting biasanya diletakkan di akhir. Kadang-kadang ada HMI SCADA yang tidak memerlukan reporting karena hanya untuk operate ke mesin saja. Oke, kita memulai dulu project. Oke, yang sesuai urutan kita pertama adalah setting protokol. Nah, seperti ini. Misalnya ini kita bikin ya, jadi kita coba saya sebentar. Setting protokol, memulai project dulu kita biasanya ngisi deskripsi ya, nama projectnya dan sebagainya. Nah, kalau di Highwell itu ada ngisi password untuk security ya dan sebagainya. Yang terpenting satu, SCADA HMI pada umumnya itu basic UI-nya itu bukan vektor grafik ya. Jadi artinya kita harus menentukan berapa layar yang akan kita bikin resolusinya. Jadi misalnya contoh kalau untuk implementasi ini kita pakai layar yang misalnya UHD 1920 kali 1080. Tapi juga bisa jadi kalau kita punya multi layar yang satu besar, satu kecil, kita pakai VHD, misalnya 1366/768 bisa jadi. Sekali lagi, karena kebanyakan dari SCADA HMI, baik itu yang Highwell ataupun yang komersil itu bukan vektor, itu biasanya kita harus menentukan dulu screen resolusi. Kenapa? Karena kalau tidak, pada saat nanti diimplementasi, ada gambar yang hilang, kepotong. Gitu. Karena misalnya kita desainnya pakai 1920, pada saat kita tampilin
ternyata layarnya LED monitornya itu 1366. Nah, itu biasanya kepotong. Kecuali ada 1-2 brand yang vektor, artinya ya kayak software biasa kayak kita pakai MS Word, Excel, begitu layarnya kecil ikut kecil, layarnya besar ikut besar kayak gitu ya. Dan kita bisa maximize terus minimize gitu ngikutin aja. Tapi kalau yang rata-rata fix di SCADA AMI itu sudah fix, jadi screen-nya harus di set dari awal. Oke, ini tampilan di Highwell seperti ini. Ini sebenarnya kalau kita melihat strukturnya sudah enak. Kalau saya ada 2 yang saya kenal cukup enak untuk urutan pembuatan project SCADA AMI itu ada yang pertama itu di Indusoft atau kalau di Ubisoft sendiri itu digunakan oleh berbagai brand ya. Itu udah urut. Jadi kalau kita mau urutin yang pertama adalah setting dulu komunikasinya. Kalau di sini di Highwell itu device. Device ini dalam hal ini adalah komunikasi. Kita lihat ada serial, ada PLC-nya dia sendiri sudah termasuk MQTT. Jadi ini sudah termasuk barang baru ya, karena kita bisa mengkoneksi dengan protokol MQTT. Atau orang bilang itu protokol, salah satu protokolnya dari IoT. Gitu. Yang kedua kita bikin variabel sama, yang ketiga bikin display, kemudian bikin tas itu bisa kita bikin logic di SCADA AMI, kita bikin logic itu bisa. Logic itu seperti PLC ya, ada otaknya gitu ya. Jadi ada logic ini ya. Tapi itu sangat tidak dianjurkan kalau terlalu banyak logic di SCADA AMI-nya. Kemudian ini event, kalau nanti untuk record event ada user, ada recipe, ada alarm, history, data group, dan lain sebagainya. Ini bahkan ke kamera juga sudah ada. Ini agak jarang juga ada SCADA AMI yang sudah include kamera di dalam satu sistemnya dia. Yang terakhir adalah report server. Jadi kita bisa menggunakan server, reporting server ya, include. Nanti kita coba untuk setting komunikasi protokol, tadi yang langkah pertama. Kita dalam hal ini kita akan menggunakan Outshield, Modbus RTU, serial komunikasinya, nanti device-nya kita set nomor 1, kompotnya itu nanti kalau di komputer saya begitu dicolok, nanti kita lihat itu bisa COM-nya, biasanya kalau USB akan dipilihkan. Kemudian baud rate-nya karena Outshield itu 57, data bit-nya 8, parity, dan sebagainya. Ini nanti kita bisa. Nah, pada saat kita selesai, dia akan akan ditanyakan variabel, dan kita yes, seperti ini. Oke, variabel setelah jadi seperti ini, nanti kita coba. Setelah jadi seperti ini, kemudian berikutnya adalah membuat visualisasi. Ini nanti bisa di copy ya, jadi jangan khawatir, ini nanti bisa di copy. Ini kita mau coba untuk buka langsung ke software-nya, tapi saya bagikan ini dulu step by step-nya. Biasanya page yang dibikin tadi ada overview, detail itu per masing-masing area atau software mesin gitu. Kemudian trending, alarm, topologi, report. Ini contoh. Oke, ini yang nanti kita akan bikin. Saya pindahkan dulu share-nya ke Outshield, ke Outshield Studio dulu. Ya, ini Outshield Studio yang untuk memprogram PLC yang ini, yang di preview saya. Kemudian cukup enak karena di sini ada untuk online sama simulasi, jadi tanpa ada PLC-nya pun kita bisa simulasikan. Jadi cukup cukup interaktif juga. Misalnya contohnya seperti ini.
Itu dia sudah bisa langsung kita lakukan. Kemudian dari ini kalaupun kita tanpa ada isinya, itu alamatnya bisa diakses. Nah, untuk setting, pada saat nanti kita mau koneksi sama komputer, katakanlah, kita lihat di settingnya dari Otsil-nya sendiri, ini portnya diakses sama-sama pakai USB, jadi nanti ini kita nggak kita running, jangan diklik online, karena nanti hanya satu yang bisa koneksi. Ini untuk kita, ini kalau kita colokkan, maka port ini akan otomatis di-set. Artinya kita akan di port COM3. Oke, baud rate-nya 57600, kita bisa rubah sebenarnya. Kemudian bootloader itu, karena di Otsil ada versi lama, versi baru ini. Nah, ini alamat Modbus-nya, slave address-nya itu 1. Yang lainnya sepertinya tidak terlalu diperhatikan oleh Otsil sendiri. Jadi yang perlu diingat adalah komport, baud rate, sama alamat dari slave address. Oke, setelah kita punya ini, tadi kita lihat kita punya alamat 16 digital input, 16 digital output, dan 2 analog. Oke, saya masuk ke high-well-nya. Jadi kita asumsikan, oke. Nah, sekarang untuk high-well, tadi seperti yang di presentasi ya, di slide, itu yang pertama kita set adalah device. Misalnya kita akan menambahkan device. Nah, seperti ini. Jadi high-well sendiri sebenarnya memproduksi PLC. Jadi dia taruh di barangnya sendiri ada paling atas begitu ya. Nah, karena di paling atas biasanya kita default masuknya ke sini. Tapi kalau komunikasinya Modbus nggak masalah. Tapi kalau nggak, coba nanti perlu hati-hati. Kita perlu pakai yang common aja. Common di sini ada Modbus master. Jadi Hemiskada adalah sebagai master dan slave-nya adalah kita pakai tadi adalah Otsil. Nah, di sini kita lihat untuk setting Modbus master, pertama yang perlu dilakukan adalah setting parameternya. Koneksi ke COM port berapa? Tadi kita lihat yang sebelum ini adalah di COM port 3 ya. Kemudian device station number itu adalah slave address ya, slave address. Jadi kalau kita punya ada 10 kita misalnya punya 10 PLC atau 10 Modbus slave, itu bisa kita urutkan di sini. Jadi nanti alamat device-nya bisa kita set di sini. Kemudian untuk communication type, karena saya tadi pakainya USB, di sini ada USB 232 sama 885, kita 232. Kemudian protokolnya di sini, karena kita tadi milihnya common Modbus, pasti di sini munculnya Modbus. Tapi sebenarnya ada pilihan lagi, Modbus sama Modbus ASCII. Kemudian baud rate-nya, nah ini yang kita perlu sesuaikan. Baud rate-nya kita pilih yang 57600 sesuai dengan hardware. Jadi mengikuti slave. Komunikasi per COM, per communication port itu mengikuti slave. Makanya kita lihat dulu di slave-nya apa. Kemudian data bit-nya 8, parity-nya NaN, stop bit-nya 1, flow control-nya dibikin NaN aja. Kemudian untuk device name kita bisa kasih nama. Oke, kita kasih nama misalnya Otsil P2. Nah, ini nanti kita bisa langsung di oke ya, karena saya udah bikin. Nah, nanti kalau kita sudah bikin, jadi kemudian kita buka lagi, ini bisa device, klik kanan device property,
Ini kita sudah bikin. Kalau ada perubahan bisa dilakukan perubahan di sini ya. Oke. Parity none, flow control none, stop bit 1. Oke. Ini untuk collecting communicate itu untuk proses waktu akuisisinya ya. Oke. Oke. Kalau kita punya PLC atau komunikasi lain, kita tinggal tambahkan lagi, klik kanan, add device. Kalau di sini device. Nah, sekarang kita sudah punya satu dulu aja. Kemudian yang berikutnya adalah kita setting untuk variabelnya, langkah berikutnya ya. Nah, oke. Variabel itu ada internal variabel, itu isinya biasanya timer dan sebagainya yang berhubungan atau communication checking gitu, berhubungan sama sistemnya sendiri. Kemudian yang kedua, kita bisa bikin sendiri variabel. Variabel ini ada yang nyebutnya sebagai tag name gitu ya. Kemudian ini kita, nah pada saat bikin ini nanti bisa sampai ribuan ya. Tapi yang masing-masing produk biasanya punya kemudahan seperti kalau untuk di Highwell itu sekali kita bikin misalnya 1 sampai 60 gitu, kita cukup bikin satu yang pertama, kemudian di bawahnya tinggal di klik add, itu dia ngurut sendiri. Oke, misalnya oke, oh, sorry. Kita tambah satu lagi ya, misalnya terus kita nah, seperti ini. Jadi variabel, penambahan variabel atau name tag ini pertama, nama ini kita bisa create sendiri. Kalau di input ini supaya kita memudahkan pekerjaan kita. Tapi sebelum kita kasih nama, kita pilih dulu tipe register karena begitu kita rubah namanya akan template-nya akan ngikutin. Nah, ya, jadi akan mengikuti. Nah, kalau misalnya ini yang misalnya saya belum punya holding register, kita pakai ini, dia akan ngikutin. Nah, ini 4X. Kita misalnya taruh di sini misalnya 4X misalnya PT 01, nggak usah pakai 4X juga nggak apa-apa, PT 01 misalnya itu. Nah, address-nya tadi sesuai dengan yang kita tampilkan sebelumnya. Itu kemudian kalau dia register type-nya itu akan ngikutin. Biasanya kalau register type-nya 4X itu nanti read write-nya juga akan ngikutin. Kalau kita milihnya misalnya digital output, kemudian misalnya yang hanya kita function code-nya, ini kalau function code-nya bisa read write, pasti nanti di sini akan read write. Tapi kalau hanya satu function saja, biasanya di sini hanya misalnya read only. Kalau PT preset transmitter kan kita nggak bisa kasih perintah ke preset transmitter ya, jadi kita hanya baca di sini misalnya hanya read only. Kemudian ini grup, kalau kita punya variabelnya itu banyak sekali, memang sebaiknya kita bikin grup. Tapi ini sederhananya kita mungkin pakai ini ya, register, right, kita pakai ini. Address-nya sebentar, tadi itu kalau untuk analog gratis. Ya, kita taruh di sini misalnya
satu karena urutan pertama tadi. Kemudian oke. Kalau kita mau menambahkan yang lainnya, oh ini sorry, kalau untuk analog ini kita tambahkan misalnya pakai float, udah support ke float 32. Kalau kita menambahkan ini ada save continue sama add, ini sama aja sih, save continue. Save. Oke, nah ini yang kita bikin tadi, PT01. Oke, nah nanti bisa dicoba seterusnya ya. Jadi ini kebetulan saya udah bikin lebih dulu. Kemudian setelah variabel ini kita dapat, nanti kita bisa pakai untuk dipanggil di oke. Oh, sorry. Untuk dipanggil di display maksud saya. Nah, ini display pertama kali kita diminta untuk bikin yang main, yang utama. Oke. Misalnya ini contohnya. Nah, stylenya bisa masing-masing ya. Stylenya bisa masing-masing. Yang contohnya ini pabrik mie-nya Cak Fuad nih. Jadi untuk bikin mie itu dari ingredientnya dari tepung, ya, pati, kemudian dicampur. Nah, untuk masaknya itu butuh pemanas dari boiler. Boiler butuh air. Kemudian boiler itu sendiri akan start-stop-nya automatically karena ada pressure dan temperaturnya. Jadi kalau misalnya temperatur masih rendah, kemungkinan belum ada uapnya, tidak akan start. Kemudian kalau pressure-nya sudah tercapai, dia akan open, kemudian dia akan buka ke steamer, ke extruder, terbentuklah mie-nya, misalnya mie-nya dikeringkan, kemudian masuk ke sistem packing. Nah, alurnya seperti itu, misalnya ini contoh aja. Pada saat kita membuat, itu untuk kebiasaan praktisnya adalah kita pakai dulu menu-menunya dulu. Menu kita bikin berapa dulu. Misalnya contoh, saya akan bikin baru ya. Begitu kita bikin menu, cukup. Kemudian biasanya di sini ada alarm dan sebagainya. Tadi karena belum disetting, dia jadi error, nggak bisa di-run. Jadi nggak dimunculkan. Terus setelah itu kita copy aja. Jadi kalau ini misalnya udah jadi nih, saya di tempat saya ini yang sebelah kiri ada main display itu ini, halaman utama atau overview. Kemudian yang kedua adalah boiler, yang ketiga adalah streamer, extruder. Baru punya 4. 1, 2, 3, 4. Wah, padahal hari ini udah deadline nih. Udah kita copy aja halamannya. Nah, kita copy aja untuk yang berikutnya nomor 5 adalah polisher misalnya. Nah, polisher kita bikin dari yang sudah ada. Kita klik kanan. Sorry. Klik display. Main display. Secara otomatis itu dikasih ID dari yang ditampilkan adalah nomor 5. Ini kita kasih, kita mau bikin halaman polisher. Polisher itu nanti untuk menghaluskan hasilnya ya. Kita bisa, kalau di sini halaman sebutnya picture. Jadi juga agak berbeda dengan SCADA HMI komersial lainnya. Di sini nyebutnya adalah picture. Picture itu dalam artinya sebenarnya adalah kita bikin satu halaman ya. Karena ini kalau saya pahami sih si Highwell ini dibangun awalnya dari HMI touchscreen. Mungkin dulunya touchscreen itu dibikin ya per picture, satu halaman satu picture gitu. Makanya ini masih ngikutinya adalah picture. Tadi seperti karena kita copy maka halamannya itu resolusinya ngikut yang kita copy 1920 1080. Kalau UHD ini, kalau VHD Full HD itu 1366 768 gitu ya, lebih kecil daripada yang ini. Oke.
Setelah itu background-nya kita bisa kasih warna juga. Kemudian kalau ada, misalnya kita mau taruh background pemandangan atau apa, itu juga bisa. Kita tinggal pilih gambarnya, kita siapin di salah satu folder, nanti kita pakai. Nah, kemudian kalau kita aktifkan enable protection password, pada saat kita mau masuk halaman ini, maka akan di password. Sementara kita hilangkan dulu. Polisher jadi, ini kita oke. Maka terciptalah halaman polisher. Karena ini kita ngopi tadi yang sudah jadi, atasnya kita hilang ini. Oke. Ya. Seperti ini. Kita save. Ini bisa kita copy lagi, ini supaya cepat ya, supaya nanti berarti masih ada dryer, misalnya kita copy aja ini polishernya, copy jadi dryer. Siap. Halaman mesin pengering. Oke. Ini yang lainnya ngikutin, kita oke. Dah, jadi sekarang ada 6. Copy lagi. Bisa seperti itu. Jadi akan mempercepat pekerjaan ketika kita sudah bikin yang depan dulu nih, yang paling umum dulu, packager. Oke. Ya, ini contoh untuk menduplikasi. Nah, kita kembali lagi ke mesin, misalnya kita mau di polisher. Nah, apa yang kita taruh di sini bisa berupa gambar atau komponen yang sudah disiapkan oleh HIWL. Ada di sebelah kanan, ada graphic library. Ini kalau tidak ada, kita bisa klik di view, kemudian di sini kita bisa di sebelah kanan ada graphic library ya. Kita lihat di sini sudah disediakan beberapa komponen yang langsung bisa dipakai untuk dianimasi, termasuk animasinya di dalamnya. Maksudnya, ini ada fungsional untuk yang standar ya, jadi ada paling sering dimunculkan misalnya, dan di sini ada juga untuk nempel yang logo misalnya, logo itu image, kemudian ini untuk animasi bisa rotating, jadi nanti misalnya kita seperti misalnya bikin robot lah, yang kita bisa atur berapa derajatnya, bisa menggunakan animasi yang ini. Kemudian angka standar, kemudian button, tombol ya, tombol kayak tombol menu itu ada di sini. Kemudian ya kira-kira itu. Terus kemudian ada berupa untuk on off, button ada beberapa macam. Kemudian ada lampu, indikator, ada valve. Ini valve, beberapa valve. Kemudian ada tangki. Tangki ini termasuk kalau tadi saya bikin semacam kayak storage atau kita bikin gambar untuk reaktor gitu ya. Di sini ada komplit. Di sini judulnya reaktor. Ini juga ininya tank tapi ininya reaktor gitu ya. Ini intinya untuk tangki atau reaktor. Biasanya di sini kita sudah ada level yang digunakan adalah animasi untuk levelnya gitu ya. Jadi kayak tangki umumnya kan yang dibutuhkan adalah level. Ya, kemudian ada motor blade. Ini hubungannya sama kipas, motor, pompa, ada di sini. Water pump, draw pump. Ini ya, motor. Ini animasinya berupa biasanya muter. Oke, lanjutnya ada advanced control. Ini ada conveyor, ada
Ini teks apa tanggal sama time, tapi bukan yang untuk dipilih ya, bukan combo box time ya, tapi ini teks yang seperti jam yang di pojok ini. Oh, sorry. Misalnya saya taruh jam. Oke. Oke. Kemudian di advance control ini ada trending. Nah, nanti dipakai dulu di trending ya. Kemudian ada report browser, ada jam analog, ada kamera, ada yang biasa kita pakai untuk bikin dashboard. Jadi kalau kita dashboard kan ada macam-macam ya, ini sudah disediakan di sini seperti bar chart, pie chart, gitu ada. Oke. Berikutnya kalau kita punya satu sistem scheduling yang dipakai di scheduling yang ada di SCADA, gitu kita bisa pakai yang task. Kemudian ada event itu untuk recording event, misalnya untuk login dan sebagainya. Kemudian user security untuk pengamanan, kita bisa nambahkan security-nya, tapi ini biasanya semacam kayak hardcode ya. Artinya kita kasih grupnya, kasih nama usernya, terus password-nya, kemudian level security-nya kita bisa pilih. Biasanya hampir semua SCADA AMI penggunaan privilege-nya itu berdasarkan levelnya. Oke, ini kita lewatkan. Kemudian resep ini kalau kita punya, tadi misalnya penggabungan ada beberapa bahan baku yang akan digabung, berapa masing-masing ini milinya berapa, misalnya untuk nantinya dikonekkan ke pompa dosing misalnya, supaya itu apa namanya secara otomatis nanti akan mengeluarkan sesuai dengan dosisnya ya. Kemudian ada alarm. Alarm ini contoh kita menambahkan satu alarm yang akan kita mau pakai misalnya dari yang Ocil tadi, misalnya kita di com status, kalau statusnya putus ya, ini variabel grupnya jadi satu, kita coba misalnya ini PT ya, yang tadi kita kasih nama. Nah, tadi saya bikin, ada contoh jelek saya nih, ini tadi kita bikin kan nama variabelnya 1X. Kita nggak tahu 1X itu apa, tapi yang terakhir kita kasih contoh PT 01, oh ini pressure transmitter nomor 1. Nah, ini kita bisa pakai misalnya ini. Oke, confirm. Nah, biasanya untuk alarm kita bisa setting level bawah, level tengah, level atas, itu bisa untuk beberapa level. Kita bisa setting seperti ini, misalnya paling rendahnya berapa, ini hardcode ya. Artinya hardcode kita bukan otomatis setiap saat kita bisa ganti gitu. Tapi ini sudah kita tentukan dari awal. Misalnya pressure transmitter high-nya tidak boleh dari 3, ini misalnya rendahnya selama 1, tingginya adalah 3 pressure, karena pressure untuk steamer itu antara 1 sampai 4 bar katakanlah gitu. Ini 1 sampai high-nya 3, kalau sudah terlalu tinggi misalnya 4 itu high. Nah, ini kita oke. Udah, kita punya satu alarm. Kemudian ada historical record, ada data group itu untuk data-data ya, oke. Lanjut. Nah, ini report. Kita bisa bikin new report, nanti desainnya kita bisa masukkan, awalnya adalah nanti jadi yang tampil itu adalah berupa kolom aja. Semacam kalau kita di pemrograman umum kita seperti bikin datasetnya lah, datasetnya. Oke. Nah, kembali lagi ke halaman-halaman ini. Pada saat kita mau memindah satu, misalnya display yang utama ke halaman yang lainnya, itu kita kalau
kita ada tombol, sudah ada tulisan boiler merah ini, pada saat nanti di run dia nggak muncul, yang muncul yang bawah. Ini artinya ini link ya, linknya akan ke sana. Kemudian ini udah jam 14 ya, saya percepat. Kalau untuk steamer, misalnya steamer ini kita mau linkkan ke halaman steamer yang ini, beda ya. Nah ini kita ke main display, double klik. Oke, ini jam to, ini kita bisa maju mundur satu-satu, atau kita bisa ke spesifik. Tadi kita bisa spesifik ke halaman kita mau masuk ke steamer. Oke, kita pilih di sini adalah steamer. Nah, kita pada saat ini kita buka seperti ini sudah ada preview dan ini. Nah, kita oke. Ya, ini ke steamer. Oke. Nah, ini akan muncul tulisan steamer, artinya tombol itu sudah di-link ke steamer. Oke, satu. Kemudian masuk ke detail ke per masing-masing. Sekarang untuk animasi, misalnya saya mau bikin animasi aliran dari water tank ke boiler misalnya. Ini boiler. Boiler ini saya bisa, kalau di area seperti ini kita bisa copy untuk misalnya nama, paste, taruh sini, double klik, boiler, teksnya kita, karena itu nggak kelihatan kalau putih, kita klik oke. Nah, oke. Jadi kita mau bikin aliran dari sini ke sini. Oke. Nah, kalau di masing-masing SCADA AMI itu ada khusus untuk animasi ya. Kalau di sini ada di bagian atas itu ada, di sini ada dua. Untuk aliran disebutnya water animation. Jadi aliran itu water animation kalau di Highwell. Kita klik di sini. Mana yang akan kita perbesar dulu, misalnya ini jadi 125. Ini yang akan kita kasih aliran kalau di on ya. Oke. Nah, sip. Terus yang ini kita tambahin misalnya. Nah, oke. Ini kita ulang. Oke. Ya. Nah, animasinya, propertinya harus kita isi. Jadi seperti ini. Oke. Nah, ini misalnya kita mau bikin lebih besar atau gimana bisa. Oke. Ini kalau kita mau hubungkan misalnya dengan digital analog 1, artinya digital input 1, misalnya salah satu valve dibuka, maka dia akan ngalir. Nah, ini dia, kita akan konekkan ke sini misalnya dengan variabel dengan digital input 1. Oke. Sebentar. Sebenarnya yang dilakukan sistem ini adalah dia meng-create meng-create variabel itu dimasukkan ke garis coding. Seperti ini, oke. Ya, ini sudah kita konekkan. Kita kembali lagi ke sini. Sorry. Ya, ini sudah ada link, sudah ada animasi 1. Kita coba kita run. Ini ada 2, kita bisa online simulation, artinya memang benar-benar terkoneksi. Atau satu lagi kita offline hanya untuk kita melihat
melihat aja ya. Jadi kita sebentar, ini saya tutup dulu mungkin. Oke. Nah, ini saya belum register ya. Jadi kalau untuk Highwell meskipun free tapi kita diminta untuk register. Yang saya baca-baca biasanya register tolong cari koneksi internet yang cepat gitu. Nah, oke. Kalau kita nggak register, ini akan berjalan hanya untuk 2 jam. Tapi katanya kata distributornya ya, itu kalau sudah register berarti unlimited. Oke, kita misalnya ini. Oke. Oke. Ya, masih running sebentar. Nah, oke. Ya, tampil. Tampil ya? Perlu saya pindah screen nggak ya? Tampil ya nggak? Oke, ini saya pakai screen 2. Oke, screen 2. Share. Ya, seperti ini. Jadi kita bisa oke, ini yang lainnya belum kita setting, jadi yang animasinya udah jalan, tapi yang dari water tank ke boiler belum jalan ya. Nah, ini di outshield ada katakanlah misalnya pelampungnya atas sudah terkena, jadi kita bisa on gitu. Itu di start tadi ya. Nah, sudah programnya. Oh, outshield-nya. R1, betul. Oke. Ya, ini pindah halamannya. Yang lainnya belum tadi. Baru ini sama yang baru boiler ya. Boiler. Oke. Ya, mungkin previewnya untuk di HMI Sekada di Highwell seperti itu. Jadi ini sambil saya oke. Pak Atmoko, Ya, siap. mungkin bisa dibuka sesi tanya jawab, Pak. Biar Baik, teman-teman ini betul. penasaran nih. Karena udah jam 2 lewat ya. Jadi saya lanjutin sedikit. Oh, Tadi Pak. oke, yang tadi itu saya sudah praktekkan ya tadi untuk uji apa namanya kita ngoprek di studionya di Highwell Studio. Yang belum tadi kita tambahkan untuk trending, kemudian alarm, apa yang harus di-set tadi saya sudah tunjukin sekilas. Kemudian reporting seperti ini, parameternya bisa dimasukin. Nanti bentuknya masih dalam bentuk tabel. Jadi jangan di tabel, tapi nanti ada yang kita bisa lakukan adalah misalnya klik
PDF gitu. Nanti dia akan jadi PDF, dan dari PDF itu dari halaman yang kita bikin tadi bisa ada logonya dan sebagainya. Kira-kira itu yang saya sampaikan sekilas untuk ngopreknya. Mari kita masuk ke untuk tanya jawab. Saya kembalikan ke host, silahkan untuk dipandu, monggo. Baik, teman-teman, silakan dibuka untuk sesi tanya jawab. Langsung aja di unmute yang ingin bertanya. Materinya nanti di-sharing, Pak Nggih. Siap, pasti kita sharing. Sama source-nya yang kalau sudah download apa namanya Highwell, nanti silahkan bisa dibuka ya yang sudah dikonfigur. Jadi Pak, kadang kalau download Highwell versi 3 Pak, yang .rar itu suka korup, Pak. Begitu ya? Iya, Pak. Coba nanti cari kayak mirror-nya ya. Ini saya yang saya pakai itu versi 3 itu sudah. Kalau versi, jadi Highwell itu salah satu kelemahannya ketika kita buka versi lama di versi baru. Sorry. Ya, yang misalnya ini saya bikinnya di versi 3, saya buka di versi yang sebelumnya nggak bisa. Sama sih umumnya semuanya ya. Ini yang versi ini 3.19. Ya, silakan. Kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Mau tanya Pak, Otsil ini kan dia masih berubah serial ya buat ke sleeve-nya ya. TX dan RX aja, bukan RS485. Ya. Nah, itu seandainya sleeve-nya banyak itu apa bisa langsung Pak ke serial gitu tambah RS485 Pak? Oh, maksudnya masih TTL ya? Iya betul. TTL itu bisa beberapa sleeve atau hanya cuma satu sleeve aja? Saya belum coba, Pak. Tapi kalau lihat dari kalau kita pakai di Arduino sih, sepertinya masih bisa, Pak. Sepertinya masih bisa. Tapi kalau handling ininya ya, handling apa namanya, frame datanya sih kayaknya nggak ada masalah, Pak. Atau Pak Fuad malah pernah nyoba, Pak? Malah belum punya Otsil, Pak. Oh, tapi mestinya sih handling di frame-nya sih nggak ada masalah, Pak. Itu karena apa namanya, sebenarnya kan ketika dari TTL ke 485 itu sama, Pak. Hampir sama. Maksudnya sudah dibentuk dari sebelumnya itu. Frame datanya ya. Jadi nggak masalah Pak ya, meskipun ada mungkin 10 slave, jadi nggak perlu dilewatkan ke RS485 gitu, bisa baca ya? Kecuali apa namanya slave yang lainnya sudah 485, maka Bapak harus ganti juga kan. Maksud saya yang lainnya ada PLC A, maksudnya PLC komersil ya. Misalnya warna hijau. Nah, yang di sini berarti harus di-convert dulu jadi 485 dulu, pasti ngikut. Kalau ini masih tetap TTL kan pasti nggak mau, Pak. Tapi kalau sama-sama misalnya Otsil ada 10, ya TTL Otsil ada 10, tapi itu semuanya Modbus ya, Pak. Bukan yang takutnya kalau yang lainnya agak terganggu juga. Kalau sama-sama Modbus nggak ada masalah, Pak. Jadi bisa diparah. Oke. Kalau sesama Otsil sendiri, Pak, meskipun beda versi, dia bisa pakai I2C, Pak. I2C, jadi nggak pakai, dia disediakan jalur I2C untuk menggandeng ke PLC Otsil yang lain. Jadi nggak harus di TTL-nya yang di apa paralel ya. Jadi bisa di paralelnya itu pakai portnya I2C. Kalau itu pasti bisa. Gitu, Pak. Oh, jadi kalau pakai lewat port serial, langsung pakai port ini tadi, Pak ya? Ya. Raport itu sih. Ya. Jadi
kalau dia ke sesama outsil malah pakainya itu sih, bukan ke apa namanya ke Modbus-nya bukan, Pak. Iya. Tapi mirip sih di Auth0 kan kita juga harus addressing, Pak, addressing device. Gitu. Tapi itu bisa dilakukan di studionya maksudnya, di Auth0 Studio, nggak harus di hardcode gitu, nggak. Gitu, Pak. Oke. Oke, itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Monggo yang lain silahkan di chat. Sepertinya Assalamualaikum Pak Atmoko. Waalaikumsalam, Pak Hendri ya, Pak? Iya, Pak. Ya, Pak. Mau tanya, Pak, untuk outsil kita bisa pasang time synchro nggak, Pak? Pasang apa, Pak? Maaf. Time synchro. NC Pro. Time untuk ini, Pak, untuk apa? Untuk sinkronisasi time supaya apa namanya event time-nya bisa ya. sama kalau kita pasang mungkin 2-3 outsil barengan. Oh, baik. Kalau sinkronnya itu sementara yang saya tahu di outsil itu dengan PC, Pak. Dengan PC dengan PC-nya nanti bisa dengan NTP ya. Dia dengan jadi kalau outsil sendiri kan di board-nya sendiri nggak ada RTC, Pak. Nah, dia harus ada tambahan RTC-nya. Jadi RTC-nya RTC tambahan ya, Pak. Jadi ada tambahan RTC. Nah, setelah itu baru disinkronkan. Tapi kalau di ladder-nya gitu sepertinya belum ada, Pak. Coba saya nanti ini saya share Outsil Studio ya, Pak. Outsil Studio. Pak, kalau ini kan saya beli DS32 yang XTC-nya itu, Pak. Betul. Itu bacanya di Outsil Studio-nya memang harus dicek gitu, Pak ya. Cek uncheck gitu, Pak. Untuk tiap tambah modulnya. Betul, Pak. Masih ini ya kita buka ya, Pak. Ya, oke. Tuh. Nah, di sini masih ada ini ada harus diklik, Pak, untuk menselaraskan atau sinkronkan itu harus diklik. Ini pun tombolnya nggak terlalu ini sih. Ini diklik pada saat kita mau sinkronkan aja, Pak ya? Ya, Pak, betul. Sinkronkan aja. Pada saat kita sinkronkan, yang disinkronkan ke komputer ya, Pak. Jadi klik tombol ini untuk menyelaraskan waktu dengan komputer. Oh, dengan HMI-nya ya, Pak ya? Ya, dengan komputer programmernya, Pak. Programmingnya kan kita waktu ya bukan ke HMI-nya, tapi ke programmer kita install Outsil Studio-nya, Pak. Ya, baik, Pak. Berarti kalau nanti connect kita ke SCADA Highwell, event time itu semua berdasarkan time yang di PC HMI ya, Pak ya? Ya, PC HMI, Pak, betul. Karena kita pakainya Modbus, Pak. Kalau kita pakainya, misalnya nih, Outsil-nya sudah bisa protokol DNP3 ngikut dari PLC-nya, Pak. Tapi kalau kita pakai Modbus, nanti ngikut di HMI-nya, Pak. Oh iya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya, Pak. Baik. Ada yang lain lagi mungkin? Nah, ini RTC tadi yang klik. Nah, ini ada DS. Harus diaktifkan ya, Pak. DS 3231-nya. Jadi setelah ini diaktifkan, RTC, baru kita ke perangkat, baru diklik. Kalau yang versi lama jadi satu. Antara modul sama maksudnya halamannya modul sama halaman perangkat jadi satu, tinggal diklik gitu. Kalau sekarang malah dipisah. Gitu. Baik, ada lagi, Pak? Silakan. Kalau ada pertanyaan misalnya di luar dua makhluk ini, misalnya maksudnya makhluk Highwell sama
makhluk ocil ini silahkan kalau bisa saya insya Allah bantu jawab. Kalau belum nanti kita coba diskusikan di grup atau pakai komunikasi nggak langsung lah kira-kira gitu. Kalau yang ada ya misalnya ide apalah gitu mau koneksinya misalnya bisa nggak ocil ke Wonderware gitu. Saya kira sih bisa. Tadinya sih waktunya kalau mencukupi saya juga ada HMI yang lainnya seperti ada apa namanya misalnya atau di komputer saya itu ada Indusoft gitu. Nah, satu lagi sebenarnya ada yang menarik tadi di Highwell itu dia sudah support ke MQTT. Sudah langsung disebutkan di situ. Nah, kalau jadi nanti kita juga ada sesi yang berikutnya ya yang membahasnya di dashboard, visualisasi dashboard pakai Node-RED dan mungkin pendekatannya ke IoT lah, kira-kira begitu ya. Itu kita nanti akan banyak berhubungan seperti MQTT misalnya. Nah, MQTT itu kita pakainya nanti kalau di Highwell langsung ada. Jadi di Highwell itu ada tadi di sebelah kiri ada di device ya. Jadi dia masuknya device itu ada MQTT. Kalau ini kita tambah, tinggal kita pakai IP address-nya ini bisa diganti kalau MQTT jangan yang lokal lah kalau nak nyobanya. Kita bisa coba pakai yang free misalnya pakai test.mosquito.org. Nah, itu kita bisa coba tuh. Nanti pakai apa namanya variabelnya yang spesifik supaya nggak ke connect sama yang lain. Satu lagi, kalau di Highwell itu ada Cloud Center. Cloud Center itu sebenarnya dikasih fasilitas pakai servernya si Highwell. Jadi kita bisa pakai kayak MQTT tapi ini free. Ini punyanya Highwell. Nah, cuman saya nggak tahu sejauh mana apa namanya reliability-nya semacam itu. Tapi yang ini sudah disediakan juga untuk kita bisa koneksi. Oke. Itu tambahannya. Silakan kalau ada lagi pertanyaan. Pak Fuad, Pak Indah mungkin menambahkan Pak Fuad barangkali. Pak Yusa mungkin mau tanya itu barusan bergabung Pak dari Schneider Pak Yusa. Silakan. Monggo Pak Yusa. Dari Schneider, wah. Masih nyimak aja dulu Pak Enda. Saya baru join soalnya, saya baru lihat ini. Kemarin itu apa Pak HMI-nya Pak yang dari Schneider itu Pak? Yang free itu Pak Yusa? Oh iya, kalau misalnya untuk dari Schneider untuk HMI-nya yang runtime-nya ada batasnya sih Pak, tergantung dari variabelnya. Jadi itu bisa pakai Video Designer atau Video Sitec. Nah itu untuk visualisasinya sih lebih bagus ya menurut saya. Dan bisa free untuk trial, tapi dibatasi berapa menit lah gitu. Ya. Seperti itu Pak. Video Designer mestinya kan itu di apa namanya di Magelis. Di Magelis ya Pak ya. Tapi ya, infonya betul, Pak. bisa juga ke PC ya Pak. Betul Pak. Jadi kalau misalnya runtime-nya, kalau kita beli Magelis itu kan dia langsung dapat ini Pak, langsung dapat license yang bisa runtime-nya langsung di device kan Pak. Nah tapi kalau di PC-nya itu kita bisa tetap lakukan runtime tapi ada batas waktunya. Ya. Seperti itu Pak. Ya. Saya pernah nyoba Pak. Karena kalau Schneider apa namanya SCADA HMI-nya banyak ya Pak ya.
Iya Pak, banyak Pak. Wonderware juga baru diakuisisi juga kan. Iya. Iya. Ada Video Cytek, Wonderware, Clear SCADA, Clear SCADA. terus Sekarang yang lagi turunannya. booming ini PSO dia Pak. Variannya sama dari Cytek juga. Cuman enaknya kalau pakai PSO ini, Power SCADA Operation, kalau device yang dibaca ini masih dari Schneider, misalnya kayak power meternya, sama CPAM dan lain-lain, nah itu sudah di-embed dengan si PSO-nya Pak. Jadi kita nggak perlu masukin variabel-variabel secara manual. Satu-satu ya Pak? Betul Pak. Nah, jadi udah ada library-nya. Nah sekarang saat ini yang paling sering dipakai sih PSO tadi Pak, untuk SCADA, untuk di ranah industrial ya Pak ya? Iya Pak. Iya, seperti itu. Iya Pak. Kebetulan saya juga dari SI Pak. SA Bayangan. Lebih dahsyat lah Pak berarti. Kalau saya kan dari services Pak. Oke. Silakan. Ada lagi mungkin diskusi oke lah, kita masih sebenarnya sampai jam 2 ya Pak, tapi nggak apa-apa lah. Sebelum asar kita diskusi boleh. Pak Atmoko, ada lagi mau tanya nih Pak. Ya Pak Hendri. Ini Pak, tadi kan disebutkan pas Cak Fuad tanya itu komunikasi bisa antar OutSIL pakai I2C ya? Ya Pak. Ya, Pak. Kalau di komunikasi pakai I2C, kita join juga dengan Arduino apa mungkin tuh Pak? Nah itu sepertinya enggak Pak, karena data frame-nya kemungkinan akan beda. Oke. Udah ya, beda format gitu Pak ya? Betul Pak, betul. Walaupun dan sama itu hanya kita bisa, betul. Dan itu hanya bisa kita lakukan dengan OutSIL Studio ya Pak. Jadi nggak bisa pakai IDE, Arduino IDE kita setting I2C-nya nggak bisa. Jadi kalau gandeng yang lainnya, salah satu harus diposisikan sebagai device modul lah. Kalau kayak PLC komersil itu dia sebagai modul tambahannya gitu Pak. Okay. Cuman antar modul sama CPU itu pakai I2C. Konsepnya itu Pak. Kalau 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 PLC komersil katakanlah ada Schneider kita inilah M221 gitu kan. Itu CPU sama modulnya tinggal tempel aja. Kita nggak tahu itu koneksinya pakai apa gitu kan. Karena sudah ada yang nyambungnya di situ. Tapi kalau di PLC karena bentuknya adalah board, koneksinya pakai kabel dan itu harus diidentifikasi, Pak. Saya kira itu juga dari pembuatnya sudah merancang sebenarnya itu setengah RTU, setengah modul PLC gitu, Pak. Kira-kira begitu. Gitu, Pak. Baik, Pak. Makasih, Pak. Siap. Ada lagi mungkin, monggo. Kalau jadi ini kalau saya share juga ya Pak, kalau di nah ini kan ada PLC modul ya Pak. Ini ketika kita mengkoneksikan dengan yang lain itu sebenarnya di sini jadi yang modulnya kita uploadnya pakai ini Pak. Jadi misalnya nah ini kita gandeng sama versi yang sebelumnya. Misalnya saya yang versi Mega V1 misalnya, pakai connect sama yang versi 4, bisa Pak. Nanti kita kasih alamat di sini, slot itu alamat namanya kan. Kalau ini bayangkannya setengah dari PLC komersil itu kan biasanya ada modul 1, modul 2, modul 3. Nah ini ditaruhnya di sini. Kemudian baru setelah itu, ini koneksi ke yang PLC-nya tadi ke port berapa misalnya baru kita upload tick gitu. Ini apa istilahnya addressing-nya di sini Pak. Setting address-nya di ini. Pembuatan modul ini. Jadi misalnya sesama versi 4 bisa juga satunya sebagai CPU, satunya sebagai modul. Jadi nggak harus semuanya CPU gitu. Meskipun ya jadinya kayak seakan-akan sayang juga ini CPU tapi dipakainya sebagai modul gitu. Gitu Pak.
Pak Atmoko. Ya. Iya, ini mau tanya Pak, mungkin bisa berbagi soal apa kehandalan high well itu Ocil. bagaimana Pak? High well atau Ocil? High well-nya Pak, semisal pernah buat project itu berapa tag, kemudian sekarang udah jalan berapa lama gitu Pak. Soalnya kan ini kan free gitu loh Pak. Ya, ya. Kalau itu sebenarnya saya nggak berkompeten Pak jawab karena saya bukan distributornya. Tapi begini, kalau dipakai sebagai programming di hardware-nya HMI Touch-nya Highwell, ada satu project yang sudah berjalan 2 tahun, tapi memang tag-nya nggak banyak sih Pak waktu itu. Tapi di HMI Touch ya, itu masih oke. Masih oke. Saya sendiri kebetulan sedang diminta handle itu untuk kontrol di ini MCC Pak, MCC motor. MCC pompa distribusinya PDAM begitu. Ada yang supply itu pakai PLC-nya Highwell dan HMI touchscreen-nya Highwell. Karena posisinya Highwell ini kayak yang kalau di Schneider itu kayak video designer itu Pak, mau dipasang di PC, mau dipasang di HMI sama gitu. Jadi kalau mungkin ya Pak, mungkin karena di HMI-nya ini saya lihat sudah hampir 2 tahun jalannya oke, mungkin di HMI-nya juga di HMI PC mungkin juga oke. Mungkin, tapi saya sendiri belum pernah nyoba Pak. Ya, oke Pak. Gitu Pak. Kalau mau ada yang nyoba kemudian nanti sharing boleh juga sih Pak. Saya juga pengen nyoba. Saya saya nggak tahu ini distributornya sepertinya belum ada yang ikut nih. Ada yang saya pernah nanya ini bener free nggak? Bener Pak. Tapi kalau kita belum register itu 2 jam putus ya Pak. Jadi itu, kalau Pak, yang kayak yang ya kalau yang saya ini tadi. Kalau registernya udah kok Pak. Udah register berhasil dan running memang lebih dari 2 jam bisa. Oke. Ya, sip. Baik, Pak. Informasi bagus, Pak. Oke. Cuman kalau belum register, putus ya, Pak? Iya, sampai 2 jam aja. 2 jam. Oke. Itu bisa kok, Pak. Cepet kita register gitu, saya besoknya itu udah dapat balasan untuk aktivasinya itu. Oke. Ya. Dan sampai sekarang belum suruh bayar ya, Pak? Tidak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Oh iya, berarti oke. Siap. Kalau distributornya sih kalau nggak salah Pak Aceng Ho kalau nggak salah ya. Itu di grupnya Pak Fuad satunya kayaknya ada itu. Kayaknya. Kalau yang di ini nggak tahu. Oke. Di grup Otsil Pak kalau Pak Aceng Ho Pak. Oh ya, di Otsil ada. Dia aktif di Otsil. Pak, Oke, itu Pak. kok yang di Otsil Pak, tanya Pak. Yang di Otsil. Ya, Pak. Itu kan ada slot-slot juga Pak di setting Pak. Bukan yang tambahan ini Pak ya. Tambahan modul. Oke. Itu maksudnya untuk apa ya Pak? Oh. Bentar. Pada saat kita kalau di Otsil biasanya kalau beli itu dia dikasih 1 lembar fotokopian gitu. Itu ada jumpernya ya maksudnya ya. Ada jumper sama ada koneksi. Kalau yang jumper itu dia kasih tahu kalau misalnya, tapi nyebutnya jumper semua sih. Misalnya kalau yang versi Mega tadi itu ada J4 itu untuk DS3231 itu untuk RTC. Kayak gitu. Kalau untuk misalnya untuk yang analognya itu bisa untuk J8, J6 itu kalau untuk 0 sampai 5 volt itu jumpernya dicabut. Kalau untuk 4 sampai 20 mili jumpernya dipasang. Kayak gitu sih. Terus ini yang menarik sebenarnya karena setengahnya PLC Otsil ini adalah benar-benar open ya. Artinya bisa dikonek sama bisa dikonek dengan
komponen-komponen dari Arduino. Salah satunya misalnya pakai kita Bluetooth atau WiFi yang serial tuh WiFi itu TTL tuh WiFi itu misalnya itu menarik karena kalau untuk setting misalnya gini, saya punya PLC tapi nggak ada HMI-nya, saya perlu nyeting, tinggal bikin apa namanya, atau tinggal kita setting misalnya pakai, kalau Pak Fuad kemarin pakai apa Pak? Visuino Pak. Pakai, ya itulah yang ada yang free, yang Modbus yang free itu kita bisa pakai itu. Tinggal pakai Bluetooth, dekat ke situ, setting, itu bisa. Dan nambahnya kan nggak mahal, cuma 15.000. HC06 itu kan, HC05, 06 paling 15.000, 20.000 kan gitu. Menarik sebenarnya kalau untuk ya paling nggak untuk UMKM, bikin, kalau Mas Henda bilang katanya mau bikin apa kemarin, mau bikin pabrik ayam ya. Nah, pabrik ayam itu menarik, mungkin masih bisa masuk lah. Yang ini Pak, kelihatan nggak Pak layarnya Pak, saya share Pak. Ini kan Nah. masuk di setting Pak. Oh itu kalau tambahan Mas. Jadi kalau kita, tadi itu hubungannya sama yang sebelumnya saya tampilin ya, kalau untuk settingnya. Jadi kalau ini saya juga masih belum nyoba kalau ada 2. Jadi gini, kalau yang tadi itu untuk programmingnya. Jadi kalau kita misalnya punya Mega V1 sebagai CPU, kemudian punya yang V3 misalnya, versi 3 saya sebagai modul digital input output gitu. Programmingnya pakai yang tadi, pengalamatannya harus sudah di-set di situ misalnya slot 1. Nah, nanti kalau sudah dikonekin ke sini, ini harus diklik nih. Slot 1 misalnya gitu. Artinya biar ada connect sama yang tadi diprogram. Kalau tadi diprogram tapi di sini nggak diklik, dia nggak akan connect karena nggak muncul di situ, nggak akan ke-detect untuk ada alamat tersebut gitu. Oke Pak, jelas Pak, jelas. Siap. Sip. Oke. Ada lagi mungkin? Baik Bapak-bapak, ada yang bertanya lagi mungkin Pak? Silahkan. Ya kalau memang masih belum ada, nanti mungkin bisa apa namanya dilanjutkan juga nanti di grup ya. Di grup mau Jabri juga nggak apa-apa, di grup ada nomor saya. Jadi kalau komunikasi lebih lanjut mungkin bisa ikut grup Modbus HMI-nya Pak Fuad. Di situ ada nomor saya. Silahkan kalau mau Jabri diskusi detail, monggo silahkan. Gitu. Ya, silakan Pak Indah, mungkin ditawari lagi, kalau belum ya kita sementara Pak Fuad gimana Pak? Pak Fuad monitor. Oh kayaknya ini Pak, mungkin udah pada ini juga Pak. Halo. Gimana Pak? Lupa ngomong tapi mic-nya nggak saya nyalain tuh. Unmute. Iya. Gimana teman-teman, udah gak ada yang tanya kali ini? Jika nggak ada mungkin bisa dilanjut kuis saja Pak Atmoko, monggo Pak Atmoko. Kemarin ngobrol sama Pak Henda itu katanya kuis mau di sesi kedua kalau nggak salah. Gimana jadinya? Pak Henda gimana Pak Henda? Kalau Pak Atmoko belum siapkan pertanyaan, nggak apa-apa Pak. Nanti sesi kedua aja Pak. Oh siap.
Gimana Pak Fuad? Bagusnya? Oh, monggo. Permisi. Dipersilakan. Bukan sesi 2 ya, seri 2. Kita lanjutkan nanti yang minggu depan ya, insya Allah minggu depan itu untuk lebih ke IoT-nya. Jadi kita ke visualisasi dashboard. Kemudian mungkin ada beberapa yang nanti kita mungkin kita lebih banyak ngopreknya bareng lah, demoin gitu. Mas Enda, Ya, masuk Pak. makasih. Mau tanya ini sama Pak Atmoko. Monggo, Terkait, Iya, silakan Pak. ya. Pak Atmoko, saya mau tanya ini Otsil. Kan saya kemarin searching di Otsilnya itu kan dia tidak ada analog output ya Pak. Oh iya, nggak ada Pak. Harus sedikit effort itu Pak. Oh, kalau misalkan itu kan saya lihat ada I2C-nya, misalkan saya punya DAC I2C itu apa bisa diprogram lewat itu ya Pak ya? Kalau DAC, I2C kayaknya fasilitas programmingnya belum ada Pak. Oh iya. Kalau yang disarankan sama foundernya itu kita pakai itu apa namanya? Jadi digital output. Kemudian kita sebentar saya PWM-nya itu berarti. ya pakai PWM Pak. PWM to voltage ada. Oh iya Pak. PWM to voltage ada. Sama kalau yang sebenarnya kan kalau yang Mega nanti kurang tahu ya saya pengembangannya seperti apa. Tapi kalau Arduino sendiri kan memang analog output-nya ada jarang. Yang simpel-simpel nggak ada Pak. Analog output ya Pak. Biasanya ya pakainya itu pakainya kita PWM. Tapi kalau saya berpikiran begini Pak, kalau yang versi barunya Otsil ada sama-sama nambah itu kita bisa memanfaatkan Modbus Master. Jadi kita pakai Modbus Master untuk ke modul analog output misalnya begitu. Itu lebih pasti dan mungkin modul tambahannya yang mesti katakanlah kalau mau presisi ya pakai yang apa namanya bitnya tinggi Pak, 16 bit misalnya begitu. Iya. Makasih Pak Atmoko. Berarti Baik Pak. saya kemarin soalnya memikirkan itunya. Kan biasanya kalau di apa namanya di inverter itu kan kalau mau inverter. Iya Pak. Iya. Baik, terima kasih Pak Atmoko. Baik Pak. Ini memang sebenarnya kendala di hardware sih. Kendala di hardware memang agak jarang kalau yang Arduino itu output ya, analog output. Input analog aja lebih terbatas ya. Cuman kalau memang kendalanya kalau misalnya ke inverter saya setuju. Kalau inverter biasanya meskipun dia menyediakan perintah bisa pakai Modbus katakanlah, memang rekomendasinya tetap analog output langsung sih Pak. Direct analog output. Makanya kalau kita punya PLC katakanlah yang dari komersil gitu, yang kita pakai tetap analog output ke drive ya, ke inverter. Dibandingkan kita pakai Modbus lah atau field bus katakanlah gitu, tetap kita biasanya tetap pakai analog output. Betul Pak? Ya, makasih banyak ini Pak. Luar biasa. Sama-sama Pak. Belajar ini. Baik Pak Enda, makasih. Saya kembalikan. Kasih kembali Pak Nanang. Pak Atmoko saya juga mau tanya lagi Pak. Ya. Ini kan untuk apa R-nya ini kan dia modelnya active low Pak ya, atau ini apa NPN ya. Nah itu kalau misalkan sensornya kayak apa? Ya kalau yang di luar itu yang di drive juga NPN juga gimana pengalaman Bapak? Ganti kayak apa instrumen yang lainnya juga disesuaikan dengan Otsil atau gimana Pak ngakalinya Pak? Di kopling ya. Sebentar. Kalau saya juga belum pernah sih, maksudnya ganti juga.
Kalau untuk soalnya kan ini kan saya pakai relay yang kecil itu Pak, yang 5 volt yang kalau yang rantengan banyak gitu kayak kan 4 relay atau 8 relay itu kan agak susah. Saya pakai yang satu-satu ini Pak. Yang satu-satu kan bisa saya kali kalau dari airnya kan airnya masuknya ke ground. betul. Dibalik lah, artinya kan mutusnya mutus ground dia Pak. Ya, paham. Nah itu kalau Kayak misalkan case-nya di lapangan Pak, case-nya di industri itu kan pasti kan kalau ada instrumen lainnya mungkin kan nggak mungkin juga kita bisa ganti atau gimana gitulah pengalamannya oh dari iya, kita ganti existing dimarahin sama yang punya. Kalau DO sih kayaknya nggak masalah ya. Kalau DI sih yang agak repot sih memang. Paling ya di kopling, di double ditambahin masukin dulu ke PLC ke relay katakanlah. Relay baru dia ke apa namanya DI-nya dia ini gitu. Paling gitu sih. Kalau pakai full up gitu Pak, kayak penjelasan yang di bukunya Ocil gitu, nggak bagus Pak ya. Ngefek di programnya juga Pak ya. Kasih sound full up gitu Pak. Seperti kalau pull up hardware sih nggak masalah sih. Cuman ya mungkin tergantung beban dari sensornya sendiri sih. Kayaknya sih nggak masalah. Kalau kecil-kecil nggak masalah sih. Kalau DI ya, kalau DO saya nggak pernah masalah itu. Saya yakin ini nggak masalah sih. Saya pernah buat ngedrive apa namanya kontaktor yang ampernya gede nggak masalah sih. Asal jangan dilangsung aja. Saya pernah meletus itu apa namanya IC-nya Ocil meletus. Cuman karena belum terlalu besar, baik hatinya foundernya ini kalau kita kirim ke sana dibalikin lagi baru, nggak bayar, gratis. Saya udah pengalaman itu. Padahal PLC-nya meletus itu udah pecah, benar-benar pecah. Saya kirim balik ke sana, Pak ini coba dicek, nanti kalau ada biayanya saya tanggung, saya bilang gitu. Tiba-tiba udah dibalikin, diganti baru. Padahal itu kesalahan saya bilang itu kesalahan saya Pak, masukin powernya salah. Nah itu diganti. Nah itu kelebihannya kalau belum terlalu besar, kalau sudah sebesar kayak Schneider ya ketawain aja mungkin. Kalau itu kesalahan kita ya, gitu. Gitu. Silakan. Baik Pak, kalau link download Highwell-nya dari web Highwell-nya yang Pak Atmoko download Pak. Oh ya, nanti saya share ya, atau Enggak sih, 300. soalnya kadang itu Pak, korup itu Pak yang tadi saya cerita ini Pak. Oh gitu. Saya Download 2 minggu yang lalu kalau nggak salah. Iya. Kemarin itu saya pakai IndiHome di kantor pakai Indomie itu agak berat. Begitu saya pulang ke rumah masih berat, saya tarik pakai Telkomsel lebih cepat ya. Tapi ya nggak tahu, mungkin karena downloadnya tengah malam nggak tahu ya. Baik Pak. Baik, dilanjut teman-teman, monggo. Ada yang mau bertanya lagi mungkin teman-teman? Menjelang asar nanti kita tutup lah. Pak Yusuf, spesialis satu daya DC ini Pak Yusuf Pak. Iya Pak Yusuf luar biasa ini. Gimana Pak Yusuf? Oh live dia Pak. Lagi produksi. Oh belum. Pak Yusuf lagi produksi Cak. Oh siap. Oh lagi produksi. Siap, ampun. Iya. Sibuk ya. Sebenarnya gini, yang kalau saya ya komentar pribadi saya yang masih ada semacam kayak Ocil, kayak Arduino ini kita pok-pok aja. Paling tidak ya kita semangatilah. Kalau mau dibandingkan sama PLC komersil ya mungkin masih ada gap, tapi semangatnya luar biasa. Siapa tahu kita ya satu saat bisa menggunakannya ini lebih sesuai. Kadang-kadang kalau kita punya greenhouse gitu, pakai PLC-nya
komersial paling murah pun gitu, kayaknya masih agak lumayan harganya. Padahal kebutuhannya cuman ngedrive 3-4 pompa, sensornya cuman PH sama TDS misalnya gitu. Itu cukup kalau kita pasang outsil, nah itu pas. Tapi kalau kita sekalian besar sampai ratusan greenhouse, sampai puluhan hektar, pakai PLC-nya outsil mungkin ya juga agak repot gitu. Ini pendapat saya sih. Sambil kita ya supaya yang bikin ini semakin bersemangat, semakin memperbaiki, semakin ya lama-lama menjadi lebih bagus lah. Kira-kira begitu. Kalau saya sih gitu. Monggo kalau ada pendapat silahkan disampaikan, kalau ada usulan juga ya. Simor itu udah teruji, Pak. Jadi gateway di berbagai lokasi juga alhamdulillah masih handal, Pak. Nah, ini luar biasa, malah masangnya punyanya PLN. Hah? Apa bos? Kapan bayarin marketingnya gitu ya, kalau ini. Oh enggak, tetap naik. Mantap, Cak Endau kayak. Iya. Aduh. Iya. Pengalamannya Cak Fuad sih. Mungkin dulu di Gardu juga gitu. Nggak ada gateway ya pakainya Arduino. Nggak ada anggaran pakainya Arduino ya wes. Iya. Cuman sayangnya begitu ngelihat masih bosnya mantuk aja. Tuh, sip gitu ya. Nggak langsung ini naik nih gitu. Iya. Nggak curhat ini. Silakan. Monggo. Monggo yang lainnya silakan. Silakan. Monggo Pak Fuad. Persiapan surat asar. Oh siap. Pak Atmoko sudah pernah nyoba HMI-nya HMI Omron, Pak, yang NB itu. HMI touchscreen-nya, Pak. Omron, Iya, Pak. Omron. Saya udah pakai, Pak, di project di apa namanya, di BPPT punya pembangkit, saya udah pakainya NB, Pak. Bisa nggak ini kira-kira dengan apa? Outsil ini. Highwell. Bukan. Outsil. Highwell atau outsil, Pak, maksudnya, Pak? Tidak, maksudnya apa namanya, HMI-nya Omron tadi dikoneksikan sama outsil gitu. Saya belum melihat kemungkinannya, karena kalau NB ya, karena dia kalau nggak salah protokolnya sih, kalau Modbus sih kayaknya masih bisa, Pak. Tapi kalau berarti kalau Modbus bisa Pak. Bisa, Pak. Nggak masalah, Pak. Ada 2 port sih di situnya, Pak. Saya baca RS422 sama ada 2, tapi yang satu kan, itu 232 sendiri, terus 422 sama 485 itu kok jadi satu gitu. Saya mau coba, takut nanti apa tegangannya nggak sesuai, takut terbakar. Makanya konsultasi dulu ini. Kalau state-nya itu 422, 485 sih insya Allah dia standarnya sudah ini, Pak, sudah pasti tegangan ya, itu oke. Cuman protokol yang dipakai bisa tanda tanya. Karena kalau 485 kan yang pakai tidak hanya Modbus. Bisa jadi bukan Modbus. Fin sendiri juga pakainya, kalau Omron kan pakainya Fin ya, Pak ya. Itu juga punya, kalau portnya fisik itu oke. Saya kira nggak ada masalah. Cuman connect nggak connect itu kan juga bergantung sama konfigurasi dari
bahasa ininya data frame-nya lah gitu kan. Itu yang punya masing-masing protokol. Nah, itu yang saya perlu memastikan dulu gitu, Pak. Iya. Kalau kalau sama Otsil selama itu Modbus katakanlah bisa sama-sama 485 sih nggak ada masalah, Pak. Nggak ada masalah. Coba saya masukkan tampilannya di video ini. Baik. Ya. Oh. Nah, ini di COM2 itu dia RS232 garis miring RS485 garis miring RS422 Pak dia. Ya. Oke. Kalau kita pernah pakai itu yang 485 sama 232, Pak. Pernah itu, Pak. Tapi ke PLC-nya sendiri ya. Tapi kalau PLC yang lain belum pernah saya. Belum ya. Belum pernah. Kalau sama PLC Omron-nya sendiri sih pernah saya, Pak. Berarti mungkin beda protokol jadi. Saya mau Bisa nyoba, jadi beda protokol. ke Arduino apa namanya? Modbus itu kan. Nanti takutnya tegangannya nggak Ya. rusak, saya takutnya gitu. Pinjam ini, Pak. Oh. Belajar. Ya. Pakai Simor Pak Nanang. Siap support tuh Pak Fuad. Nah. Kumpul-kumpul aja Indah. Kecuali ada diskon khusus nggak tahu. Pak Nanang. Iya. Nanti saya kirim link ya, Pak. Kalau NB berapa itu ya, Pak? NB7 bukan? NB7W. Iya, Pak, NB7W. Nah, kalau NB7W itu bisa 485 232, sorry. Itu ke Modbus bisa, Pak. COM1, COM2-nya bisa ke Modbus. Nggak ada masalah. Itu ada ininya, tapi Modbus ya, Pak. 232-nya itu Modbus bisa. Terus mestinya sih kalau ngomong kita Modbus kan berarti sama nih, Pak. Kalau mau ke PLC lain atau ke Otsil sekalipun mestinya nggak ada masalah. Paling gampang gini, Pak Nanang, Bapak coba misalnya 232 ke PC-nya itu Modbus. Kalau PC kan aman, asumsinya aman ya, Pak. Katakanlah pakai ModSim, Bapak ModSim ke NB. Kalau bisa, baru nanti di sweep ke situ, Pak. Ya. ModSim ya, Pak, kemarin itu saya coba ya. aja dulu. Betul. Tapi jangan pakai USB ya, langsung ke 232-nya misalnya gitu atau 485-nya gitu. Oh, yang ada ini sebentar, Pak. Saya pakai saya tinggal pakai ini berarti, Pak ya? USB to 232 ya, Pak? Iya, RS232 ini. Bisa, Oh, iya, Pak. iya. Aman, Pak, itu, Pak. Insya Allah aman itu, Pak. Oh, siap, Pak. Kalau itu yakin, oke, bisa protokolnya. Nah, itu Bapak bisa, saya yakin mau nyoba pakai device lain juga aman sih. Oh, siap, Pak. Coba ini nanti. Pakai ModSim dulu ini mungkin. Ya. Udah. Andalan itu, Pak. Andalan pokoknya ngomong Modbus antara ModSim, ModScan itu udah andalan loh. Pokoknya kalau itu gatuk ya lainnya ngikut gitu. Iya. Saya kemarin itu kan waktu Cak Fuad presentasi yang beberapa waktu yang lalu itu kan ada Modbus. Ya. Nah, itu saya tahu ada ModScan sama ModSim simulator. Ya. Ada dua itu. Nah, selama ini kan bingungnya kan di situ saya Pak Atmoko mau uji coba yang Modbus slave-nya bagaimana, masternya bagaimana, ternyata itu tadi. Ada, ya betul. Ada dua-duanya kan. Oke lah gitu. Sip. Siap.
Oke. Ada Pak mungkin di browse saja itu ada untuk wiringnya juga ada. Kalau sebenarnya kalau kayak di 232 itu pasti standar kok Pak. Pin 2, pin 3 sama groundnya pin 9 itu standar Pak itu. Kalau dan itu protokolnya sih sudah bisa Modbus sih, sudah bisa Modbus RTU ya Pak. Iya. Itu bisa. Ya Pak, terima kasih. Ya Pak. Oke. Pak Henda. Baik, mungkin Pak. Udah jam 3 ya Pak. Oke. Baik. Rekan-rekan, Pak Fuad, izin nutup ya Pak. Kayaknya udah OTW ke masjid ya. Siap. Baik teman-teman, terima kasih untuk acara episode pertama ya. Kemungkinan akan dilanjut lagi oleh Pak Atmoko dengan materi yang lebih menarik lah insya Allah. Nanti di grup akan di-sharing hasil rekaman dan materi presentasinya. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Atmoko, Pak Enda. Sama-sama Pak Nanang, terima kasih semuanya.